Halo Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu keadaan dia yang tidak memilihmu pada saat ini. Keadaan dia yang tidak memilih kamu pada saat ini. Teman-teman ingat, ini pembacaan untuk banyak orang atau umum, bukan pribadi ya. Jadi kalau ada yang nggak cocok atau ada yang nggak resonate, santai aja ya, karena memang tidak mungkin untuk cocok ke semua orang ya. Mungkin kamu bisa nonton video lain atau kamu juga bisa banget personal reading ya. Oke, kita hari ini mau lihat ya keadaan dia sekarang ya, orang yang tidak memilih kamu. Mungkin kamu mau tahu dia tuh sekarang kayak gimana sih gitu ya. Kita lihat dulu teman-teman. Ada energi apa sih di antara kalian berdua ya teman-teman. Nah, kalau Sora lihat di sini, oke, kamu berdealing dengan seseorang itu yang punya obsesi yang sangat besar ya. Dia juga punya hawa nafsu yang sangat besar. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, itu akan menjadi sebuah ambisi yang sangat besar teman-teman ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada energi dari sikap yang masih terikat terhadap sesuatu yang mungkin saja kurang baik ya. Entah itu ego, entah itu keserakahan, entah itu hawa nafsu, entah itu kesombongan teman-teman ya, kalau yang Sora lihat. Tapi dia kalau udah mau sesuatu, itu orangnya hasratnya sangat kuat sekali. Dia akan berambisi untuk mengejar itu teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu tipe yang kalau ada tujuannya, dia jelas tujuannya apa ya. Dan pada saat ini sedang dalam periode untuk masih sangat-sangat mengejar yang namanya finansial. Jadi mungkin banget ya orang ini lagi membangun finansialnya dia, bagaimana membangun keuangannya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang mungkin lagi kuliah lagi atau lagi belajar lagi biar punya kemampuan lain agar bisa menambah pemasukan. Itu juga ada kalau Sora lihat. Dari umur ada beberapa yang memang usianya lebih muda daripada kamu atau cenderung berperilaku lebih muda. Oke. Nah, kamu sebelumnya ada sebuah konflik dengan dia, teman-teman ya. Bisa saja ada perbedaan pemikiran, ada perbedaan juga komunikasi di sini. Bisa juga ada perbedaan pola pikir gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat ya, di sini ada sesuatu yang sengit. Mungkin saja ada banyak perdebatan teman-teman antara kamu sama dia gitu ya, teman-teman kalau Sora lihat. Dan kamu berdealing dengan orang yang pakai logika dan realistis sekali. Oke, dan pada saat ini kamu berdealing dengan orang yang sedang mengalami begitu banyak kegelisahan ya, begitu banyak kekhawatiran. Mungkin sekali hidupnya itu sedang banyak konflik atau sedang banyak masalah, sehingga dia itu banyak yang worry, banyak yang gelisah. Mungkin dia nggak tenang saat dia sedang tidur dan sebagainya ya teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada energi dari orangnya itu memang tipe yang terkadang itu pasif ya teman-teman ya. Jadi dia tuh tipenya tuh kayak tergolong pasif, seolah-olah tuh seperti tidak benar-benar menunjukkan reaksinya kalau Sora lihat. Dan orangnya ini bisa saja punya pemikiran itu yang kamu tuh berpikir dia tuh unik ya, cara berpikirnya tuh bisa berbeda dari orang lain gitu ya kalau yang Sora lihat. Tapi di sini juga terkadang ada energi selain pasif, di sini juga ada energi kepasrahan ya. Untuk beberapa hal dia sangat ambisi, tapi untuk hal-hal yang lain dia cenderung pasrah teman-teman. Oke. Nah, ada isu apa sih sekiranya ya yang tidak memilih kamu ini? Ada isu apa sebelumnya sama kamu ya, secara garis besar aja teman-teman. Di sini memang ada yang balik lagi menjadi komunikasi yang sangat-sangat bermasalah ya kalau Sora lihat. Di sini ada komunikasi, ada pola pikir yang memang mungkin kalian itu nggak sejalan gitu ya, atau beda pola pikirnya gitu ya. Komunikasi di antara kalian juga ada sesuatu yang berbeda gitu ya, mungkin perbedaan pendapat dan sebagainya ya teman-teman. Dan di sini
sini adalah masalah bertahan ya. Jadi mungkin saja kamu pun sudah lelah atau sudah capek untuk bertahan sama orang ini, atau kebalikannya, orang ini mungkin merasa sudah capek atau lelah untuk berusaha bertahan bersama dengan kamu ya. Kan Sora hanya membacakan energi yang diwakilkan oleh kartunya apa adanya. Nah, energi untuk bertahannya ini ya teman-teman, karena bisa saja kamu berdiri dengan seseorang tuh yang sifatnya keras ya, sikapnya itu ego, sesuai dengan pemikiran dia sendiri. Ketika dia sudah punya pemikiran, itu pun yang dia pegang gitu ya teman-teman. Nah, lalu sebenarnya ada apa sih yang keadaan dia sekarang ya? Orang yang tidak memilih kamu, bagaimana keadaan dia sekarang? Oke, kita coba lihat ada energi apa. Teman-teman, di sini orang ini itu sedang sangat fokus sama dirinya sendiri ya. Jadi orang ini tuh banyak fokus sama dirinya sendiri, banyak men-taking care dirinya dia sendiri. Mungkin dia lagi sibuk kejar mimpinya dia, sedang sibuk untuk menggapai impiannya dia, teman-teman. Tapi di sini kalau yang Sora lihat, orang ini banyak fokus memang benar-benar ke arah dirinya sendiri gitu ya. Banyak fokus dia itu dia utamakan buat dirinya sendiri karena mungkin ada sesuatu yang ingin dia gapai. Oke? Lalu yang kedua ya, dibalik dia sedang fokus sama dirinya sendiri, teman-teman, sebenarnya di sini ada perasaan merasa bersalah ya. Bisa saja dia ada perasaan merasa bersalah sama kamu atas apa yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya, atau di sini ada perasaan merasa bersalah gitu loh ya, sama tindakan-tindakan, pilihan-pilihan yang dia lakukan sebelumnya, teman-teman ya. Sehingga itu mungkin banget yang membuat dia itu susah atau sulit untuk maju, teman-teman ya. Tersabotase, sulit untuk bergerak ya. Makanya dia sekarang fokus untuk memperbaiki dirinya dia ya, teman-teman. Oke. Orang ini tuh sedang fokus banget sama egonya dia, teman-teman ya. Orang yang sebenarnya ya, bisa saja Sora dia nggak kelihatan kok kayak orang yang ngerasa bersalah sama aku, dianya baik-baik aja tuh bla 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 gitu ya. Di sini teman-teman terlihat orang ini punya energi ego yang sangat besar gitu loh. Dan di sini ada pride, di sini ada harga diri. Jadi ego dan harga diri dia itu menutupilah situasi dan keadaan hati dia yang sebenarnya. Jadi perasaan merasa bersalah itu ditutupi dengan ego ya, harga diri, dan fokus sama diri sendiri, teman-teman. Kamu bisa lihat kartunya ya. Kartunya itu kan aku sambil betulin soalnya di layar itu miring. Kamu bisa lihat sendiri itu loh ya. Kartunya itu dihimpit, teman-teman. Perasaan merasa bersalahnya itu diapit oleh ego dan fokus sama diri sendiri gitu loh. Jadi tidak kelihatan karena dia tutupi gitu ya. Lalu apalagi yang keadaan dia pada saat ini, teman-teman. Sebenarnya orang ini itu tersadar akan banyak hal kalau Sora lihat sebenarnya ya, sampai dia bisa merasa bersalah pun dia itu tersadar tentang banyak hal ya. Mungkin dia itu keingetan apa aja yang udah pernah dia lakuin sama kamu, apa aja yang udah pernah dia omongin sama kamu, atau sebaliknya, apa saja sih yang sudah pernah kamu omongin sama dia, atau apa aja sih yang udah kamu lakukan buat dia. Salah satunya kalau Sora lihat di sini, kamu tuh pernah menjadi energi cahaya buat dia. Artinya apa? Mungkin kamu pernah menjadi penolong dia, kamu yang bantuin dia saat dia terpuruk, kamu yang bantuin dia saat energi dia lagi down, kamu yang positif kasih dia harapan. Kamu juga adalah seseorang yang membantu dia sebelumnya, dan itu adalah energi yang dia ingat, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada energi apa? Orang ini pingin banget bisa ada perubahan ya, bisa ada perubahan di dalam hidupnya dia pingin banget bisa perubahan ada di dalam dirinya dia. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang menginginkan transformasi atau perubahan dalam aspek hidupnya ya. Halo, ada kenapa? Tadi kan Sora udah bilang di sini dia banyak stres, teman-teman ya. Keadaan dia yang tidak memilih kamu, teman-teman. Oke, keadaannya dia adalah
fokus banget untuk masalah finansial. Salah satunya dia berpikir dia bisa transformasi dirinya, hidupnya, dengan dia itu punya finansial yang lebih baik. Kalau dia punya finansial yang bisa lebih stabil, kalau dia bisa punya finansial yang lebih baik. Jadi ini adalah seseorang yang mengalihkan semua emosinya dia ke kerjaan gitu, ke materialisasi. Tuh kan, energi dari Ace Earth atau energi dari elemen tanah sangat kuat. Jadi sangat banget dia fokuskan untuk mengalihkan segala pikiran, stres dan segalanya itu memang ke arah materialisasi atau mencari abundance atau mencari finansial. Di sini ada yang sangat kuat dari Taurus, Virgo dan Capricorn. Selain itu teman-teman, sebenarnya yang kamu tidak tahu adalah orang ini tuh masih diam-diam, walaupun mungkin tidak selalu ya teman-teman, tapi orang ini punya kecenderungan masih suka mantauin kamu, masih suka mau cari tahu soal kamu, stalking soal kamu teman-teman, dan masih memperhatikan kamu tanpa kamu tahu, masih spying gitu loh ya. Oke. Dan kamu itu adalah sesuatu yang tidak pernah kamu duga gitu loh ya. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Ya kamu mungkin saja merasa bahwa oh dia udah aku blok kok, dia udah aku delete, dia udah aku bla bla bla. Kamu nggak pernah tahu teman-teman. Ya mungkin saja dia stalking melalui nanya-nanya ke orang-orang di sekitar kamu, mungkin bikin fake account dan sebagainya teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini banyak menyembunyikan perasaan dia. Jadi sebenarnya orang ini masih punya shadow, masih punya sisi ya teman-teman, abu-abu, masih mungkin terbayang-bayang intuisi dia soal kamu gitu misalnya. Tapi teman-teman, oke, itu adalah sesuatu yang dia sembunyikan menjadi sebuah shadow. Oke. Apalagi yang dia rasakan pada saat ini. Bentar ya, Sora ngasih apa yang dirasakan sama dia pada saat ini. Oke teman-teman, setiap koneksi dengan kamu, mengingat segala yang terjadi sama kamu, itu membawa sebenarnya men-trigger dia terhadap begitu banyak sikap diri yang harus dia hadapi ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang mungkin juga banyak ke-trigger gitu loh ya, dengan kesadaran apa yang sudah dilakukan sama kamu dan segalanya. Tapi intinya dia pun sekarang sedang mengalami konflik dengan mungkin pasangan yang dia pilih. Itu kalau dia memilih pasangan lain, atau dia sedang berkonflik dengan orang lain, apapun itu. Misalnya kayak dia memilih keluarganya daripada kamu. Nah di sini berarti ada konflik sama keluarga. Kalau dia memilih perempuan lain daripada kamu atau laki-laki lain daripada kamu, dia sedang berkonflik sama orang itu. Oh tapi dia lebih milih kerjaan kak daripada aku. Ya sudah, dia sedang berkonflik sama kerjaannya. Paham ya? Intinya adalah dia sedang berkonflik dengan pihak yang satunya lagi. Oke? Dan teman-teman, orang ini itu seperti sedang berusaha untuk, sebenarnya sudah nggak nyaman dia, ya. Dia sudah didorong untuk bergerak gitu ya. Tapi kalau Sora lihat, orang ini kayak masih kekeh dengan keras kepalanya dia. Dia pingin berada di area yang ada. Jadi kenyamanan dia yang ada sekarang. Jadi kayak orang yang menolak suatu perubahan. Makanya kan Sora bilang, bahkan egonya dia sendiri aja menekan dia untuk tidak mengungkapkan perasaan merasa bersalah dia ke kamu, teman-teman. Oke. Dan saat ini kalau Sora lihat, orang ini itu punya hasrat yang sangat kuat, dan dia tuh kepingin seperti di taking care, seperti di nurturing ya teman-teman. Ada energi keterbutuhan di sini yang kuat sebenarnya. Oke. Orang ini sebenarnya punya satu dorongan untuk melakukan suatu aksi ke kamu, teman-teman. Kayak harus bergerak mungkin ke arah kamu, pingin nemuin kamu, pingin ada dorongan mungkin untuk bisa mulai lagi sama kamu. Gitu kalau yang Sora lihat di sini, sebenarnya ada dorongan, teman-teman. Dia tuh kayak dapat dorongan untuk ayo bergerak gitu loh. Tapi teman-teman, ya, kalau Sora lihat di sini, egonya dia itulah yang menahan pergerakan dia. Di sini ada Leo, Aries, dan Sagittarius. Ego dia itu menahan setiap pergerakannya dia. Padahal orang ini punya hasrat yang sangat kuat ke kamu. Ya. Orang ini berusaha untuk menghindari kenyataan seperti apa kalau Sora lihat ya. Dia berusaha menghindari bahwa sebenarnya dia kepikiran sama kamu, masih kepo soal terus mau sama kamu. Kalau orang masih mau kepo, berarti kan orang itu masih punya perasaan gitu loh. Kalau udah gak ada perasaan, buat apa kepo kan? Itu sangat logika.
Dan saat ini, orang ini sebenarnya punya kerinduan yang sangat mendalam terhadap segala nostalgia dan memori yang pernah terjadi di antara kalian. Gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, teringat dengan memori-memori yang sudah lalu gitu loh. Oke, hanya dia menyimpan itu, dia tekan dan dia terus berpura-pura gitu ya. Deceptions, dia berpura-pura terhadap perasaan dia sendiri, dia menahan sendiri hasratnya dia. Oke, kenapa gitu Sora? Kenapa? Karena orang ini tuh pingin menunjukkan kayak, oh aku tuh bisa loh pegang omongan aku udah pernah bikin pernyataan sama kamu untuk aku nggak milih kamu, ya udah aku harusnya tetap berpegang sama itu. Bentar ya, aku belum siap teman-teman. Jadi kayak, oh aku harus tetap pegang omongan aku. Balik lagi, gengsi lagi, pride lagi teman-teman ya. Jadi, dan di sini juga ada satu sisi diri dia selain dari pride itu. Di sini juga ada satu sisinya dia yang kayak mungkin buat ketenangan, buat kedamaian situasi dan keadaan kita berdua, lebih baik aku menekan perasaan aku gitu ya teman-teman. Oke. Orang ini tuh sebenarnya tahu kalau dia tuh setidaknya dia harus datang minta maaf sama kamu teman-teman ya. Karena di sini ada sebuah kesalahan ya. Kalau Sora lihat ya, mungkin pernah berkata-kata yang menyakiti kamu, melukai kamu gitu ya teman-teman. Kalau Sora di sini sebenarnya dia tahu gitu loh kalau dia itu harus minta maaf dan mendapatkan maaf dari kamu. Dan bagaimanapun juga ternyata dia sembunyikan gimana pun masih ada perasaan sayang di sana teman-teman ya. Ternyata dia masih punya perasaan sama kamu meskipun dia tidak memilih kamu gitu loh. Apalagi banyak yang mendapatkan petunjuk dari pendampingnya gitu ya, mungkin mendapatkan nasihat, mungkin mendapatkan guidance bagaimana setidaknya harusnya dia itu minta maaf sama kamu. Karena mungkin kalau Sora lihat di sini teman-teman ya, bahkan masalah yang sedang dia hadapi sekarang itu adalah salah satunya ada karena situasi belum selesai sama kamu. Artinya ada situasi mungkin dia belum minta maaf sama kamu. Ada situasi yang dia apalagi yang sudah pernah Sora lihat di sini pernah berjanji sama kamu. Mungkin ada komitmen serius gitu loh ya teman-teman. Oke. Orang ini itu LDR dari kamu. Jadi memang mantauin kamu dari kejauhan, LDR ya teman-teman. Oke. Dan seperti dia ngerasa ada perasaan hampa ketika jauh dari kamu. Dan teman-teman, di sini dia merasakan sekali pada saat ini bahwa segala intervensi yang terjadi sama hidupnya dia, termasuk keadaan dia sekarang yang mungkin sedang berkonflik dan segalanya, itu adalah salah satu pembelajaran atau cara dari semesta ini untuk mengoneksikan dia lagi sama kamu. Karena dia tahu keadaan dia sekarang, however bagaimanapun juga itu ada hubungannya dengan koneksi dengan kamu teman-teman ya. Di sini secara emosi dia masih sangat-sangat ingin terkoneksi sama kamu ya. Masih ada feelings di sana, ada Pisces, Cancer dan Scorpio ya. Dan itu makanya ada dorongan untuk dia itu kok masih ada gairah ya, kok aku ternyata ya masih ada hasrat. Jadi Sora, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kami? Oke. Ada energi Knight of Cups ya. Teman-teman, ini adalah masalah waktu. Meskipun Knight of Cups itu pergerakannya pun cenderung pelan dan stabil, tapi di sini ada energi dari kedatangan seseorang yang membawa hati dan perasaannya. Karena pada akhirnya kalau Sora lihat di sini, hati dan perasaannya memenangkan egonya dia, teman-teman. Ya. Meskipun orang ini naik turun, juggling dulu, nyesuaiin dulu dan segala macam teman-teman. Tapi kalau Sora lihat, orang ini ada satu keinginan gitu ya. Kalau Sora lihat ya, datang ke kamu. Walaupun di sini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang jadi pemikirannya dia. Jadi kayak orang ini tuh kayak mau datang ke kamu tuh kenapa sangat lambat, naik turun banget karena begitu banyak pertimbangan teman-teman. Ya, karena di sini dia merasa benar-benar dalam situasi yang mentok ya. Di satu sisi dia sudah memilih yang lain, tapi masih ada hasad ke kamu, tapi udahan juga nggak baik, ada maaf yang belum diberikan. Jadi ini tuh seperti yang segala sesuatu itu complicated banget, rumit dan segala sesuatu seperti mentok ya teman-teman. Oke. Orang ini lama bergerak karena dia berpikir untuk menginsolasi dirinya, menarik dirinya dan banyak berpikir dan merenung teman-teman. Sehingga pada akhirnya
Setiap pergerakan dia pun ya teman-teman, dia serahkan atau dia pasrahkan kepada energi dari semesta ini teman-teman. Dan dia akan banyak, kamu dan dia sebenarnya banyak mendapatkan pertanda dari yang namanya mimpi, atau mendapatkan tanda-tanda komunikasi melalui mimpi teman-teman sebenarnya di sini ya. Jadi kalian tuh sebenarnya terhubung. Jadi mungkin kamu masih sering mimpiin dia, dia masih mungkin mimpiin kamu. Nasihat untuk kamu apa teman-teman? Ten of Cups. Teman-teman, carilah kebahagiaan kamu ya. Apa yang paling bikin kamu bahagia? Di sini kalau yang Sora lihat ya, kalau memang kamu sudah ada seseorang yang sudah bisa bikin kamu bahagia pada saat ini teman-teman, berjalanlah dan teruskanlah hidup kamu. Jadi jangan, kalau kamu memang sudah ada kebahagiaan kamu sendiri, entah kamu sudah ketemu pasangan kah atau gimana teman-teman, kalau memang kamu sudah benar-benar mau ya mulai dari awal perjalanan kamu dan cinta kamu teman-teman, saatnya kamu fokus sama orang yang bisa komitmen ya. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang juga mungkin sudah ketemu sama orang baru atau sudah siap ketemu sama orang baru yang sudah menunjukkan arah siap untuk berkomitmen. Jadi saran dari kartunya Sora gini, kalau memang kamu sudah ada kebahagiaan kamu sendiri, apalagi kalau orang itu juga sudah memilih yang lain itu sampai ke tahapnya pernikahan dan komitmen teman-teman ya di sini. Oke. Fokuslah terhadap keluarga masing-masing. Jadi maksudnya gini, biarkan dia fokus sama keluarganya, biarkanlah kamu fokus sama keluarga kamu ya teman-teman, dan fokus terhadap abundance ya teman-teman. Jagalah hati kamu gitu loh ya teman-teman. Artinya apa? Kalaupun dia datang, dia mau minta maaf, terimalah maafnya itu teman-teman ya. Tapi lindungi dan jagalah hati kamu, dan jagalah kebahagiaan kamu. Karena kebahagiaan dalam keluarga itu belum tentu dalam rumah tangga. Bisa saja kamu dengan keluarga inti kamu pun sekarang hubungannya lebih baik dan kamu lebih bahagia walaupun belum ada pasangan ya. Kalau Sora lihat ya. Jadi lebih kepada teman-teman, pikirkanlah dengan bijak itu ya. Jadi jangan hanya berdasarkan oh ya udah deh, aku masih ada hasad sama dia, dia masih ada hasad sama kamu gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, karena ini pilihannya cuma dua teman-teman. Kamu benar-benar mulai awal yang baru dengan orang lain gitu loh ya. Tapi kalau kamu mau sebalikan sama orang ini, resikonya sangat besar gitu ya. Oke, orang ini pun masih sangat abu-abu, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Jadi kalau dia mau datang untuk menyatakan dia masih sayang dan minta maaf, terima saja ya. Tapi tidak harus terikat teman-teman ya. Diterima maafnya pun kan tidak harus terikat dengan orangnya gitu ya. Kak, tapi aku masih cinta dan aku masih sayang, aku maunya sama dia. Silahkan, tapi Sora sudah bilang di sini, ini adalah potensinya hubungan yang beresiko. Segala sesuatu masih belum jelas. Nanti kamu akan mengulang kebingungan yang sama, ilusi yang sama, complicated yang sama lagi. Apalagi kalau dia masih terikat dengan hubungan pernikahan yang tadi Sora udah bilang. Jadi setiap hal dan keputusan yang kita ambil itu ada resikonya teman-teman ya. Jadi pikirkan dulu benar-benar resikonya. Itu sih kalau maksud dari kartunya Sora. Jadi jangan karena kamu udah nunggu-nunggu ini gitu ya, tanpa bijak kamu lalu membuat tadinya segala sesuatu aman, tadinya segala sesuatu oke gitu ya, tapi malah jadinya langkah yang salah merusak segalanya ya. Pikirkan teman-teman, karena ini pergerakan yang akan terjadi ke depannya itu akan sangat cepat. Dan ketika sudah kamu ambil langkah itu, kamu udah nggak bisa balik lagi kan. Kalau sudah melakukan sesuatu, kamu nggak bisa turn back lagi gitu. Ini sesuai dengan pesan kita hari ini ya. Sebagai manusia, ini Sora bacain dari buku ya. Sebagai manusia yang bisa berpikir, tentu kita harus merenungkan dahulu setiap langkah dan ucapan kita. Jadi renungkan dulu teman-teman setiap langkah dan ucapan kamu. Jangan sampai kamu salah ngambil suatu langkah. Itu sih intinya. Oke, karena berisiko. Segala sesuatu yang berisiko ya teman-teman udah tahu jawabannya ya. Kita akan sekarang coba ke alfabetsnya. Namun teman-teman jangan lupa yang ingin membeli clear quartz piramid ini ya teman-teman. Harganya 200.000, bisa untuk energi cleansing, pembersihan. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Dan ini bisa ditaruh di tempat kerja untuk bantu teman-teman tidur supaya bisa kualitasnya lebih baik ya. Dan itu tidak di restock kalau sudah habis. Mau personal reading juga sama, di tempat yang sama. Oke. Kita coba lihat alfabetnya teman-teman ya. Tadi kan zodiak udah ya. THB, FKR, SGC, Y.
S, I, Z, T, M, L, O, dan ada G. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini teman-teman. Suara angkat boleh di pause, 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata suara minta maaf, ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye-bye.